Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasandi 1412. Aduh, ntar aku bantuin kopi dulu. Oke, ini aku nggak bakal buat video bahasan dulu ya. Dan aku mungkin bakal lanjut lagi konten toko update. Dan ini berarti part keempat ya. Ya aku baru 4 part loh ini toko update, pada aku udah buat konten ini dari tahun lalu loh. Aduh. Ya udahlah, malah curhat aku. Ini oke, di konten toko update part 4 kali ini aku mau bahas sesuatu yang bener-bener kemarin tuh sempet pas hari Kamis, kalau nggak salah hari Kamis itu sempet bikin rame, yaitu apa, akhirnya setelah nunggu cukup lama mungkin ya bisa dibilang, akhirnya nama Kamen Rider baru yang bakal tayang setelah Kamen Rider Gachet sudah resmi diumumkan. Di sini akhirnya bener-bener kaget aku pas akhirnya Kamen Rider baru setelah Gachet itu namanya resmi diumumkan. Dan yang memang sesuai prediksi kebanyakan orang ya, yang memang banyak prediksi kalau namanya bakal di-reveal di bulan ini, di bulan Mei. Cuma ini agak gimana ya, ini lebih cepat dibandingkan seri-seri sebelumnya dari di era Rewan terutama ya, dari zamannya Zero One, Saber, Levi's, Kids, bahkan Gachet itu mereka itu rata-rata namanya mereka Toei nge-reveal namanya mereka itu sekitar akhir Mei. Jadi antara minggu ketiga atau minggu kedua antara awal akhir minggu kedua atau pertengahan minggu ketiga bulan Mei lah ya. Ya kisah-kisah segitulah. Jadi ini benar-benar lebih cepat ini info Kamen Rider-nya. Dan ya udah aku reveal aja di sini, nama Kamen Rider barunya adalah Kamen Rider Gabu. Ini jujur aja pas pertama kali aku lihat namanya bingung lah ini. Ini bacanya gimana ini? G-A-V-V. Kan penulisan kalau dalam penulisan huruf alfabetnya kayak gitu, jadi kayak aku ini Gaf atau Jaf. Say what? Ini kok Jaf aja. Ini sorry Pak, aku jujur bacanya awal gitu loh. Ini Kamen Rider Gaf atau Kamen Rider Jaf ini. Kok kayak Jaf kayak gimana gitu di mulut bacanya. Dan aku aja cari informasi kan di konten-konten kreator lain lah, kayak aku sempat lihat di video kalau satunya Agan Reza, dan ternyata bacanya Kamen Rider Gabu tuh. Aduh, aku sampai bingung, makanya aku nggak mau buat dulu atau bahkan minimal upload di tab community, karena ya aku sendiri aja bingung ini baca namanya gimana. Dan ternyata namanya Kamen Rider Gabu. Ini Gabu ini kalau nggak salah dalam bahasa Jepang itu kayak suara gigit gitu ya, kayak suara gigitan gitu ya. Ya mirip-mirip ini ya, kalau mungkin tahu ya, mirip kayak suaranya si Kifat kalau di Kamen Rider Kifat. Jadi kalau pas si Kifatnya gigit tangannya Wataru sebelum Wataru Henshi jadi Kifat kan bisa Gabu. Nah kayak gitu maksudnya, mungkin kayak gitu. Dan ini ya berarti sesuai dengan rumor ya. Aku ya dari kemarin ini aku nggak bikin konten soal kayak rumor-rumor Kamen Rider setelah Gachet, bukan berarti aku itu nggak tahu ya. Aku tetap mandangnya, cuma ya memang menurutku belum waktunya buat dibikin konten aja. Atau juga aku memang susah nyari waktu aja kan sekarang. Dan ini benar-benar sesuai dengan rumornya loh. Kan kemarin ada rumor kalau Kamen Rider setelah Gachet itu bakal bertema snack atau makanan ada jajanan gitu kan. Dan ya kata Gabu di sini ya sesuai lah ya kan. Orang kalau makan snack pasti mayatnya digigit kan. Nah, jadi ya nyambungnya di situ. Jadi ya namanya cukup related sih. Oh, sama ini aku infonya baru dapat kemarin sih pas aku lihat di IG-nya Agan Reza. Dan ini aku pas baca ini kaget loh. Ada rumor ini bakal ada hubungannya sama yang bakal aku bahas nanti, yaitu rumor kalau Kamen Rider itu bakal punya unsur musik, dan unsur musiknya itu katanya mirip-mirip game Bang Dream atau Bandori. Aku pas pertama kali tahu, beneran ya ini. Soalnya gini, ini sekedar informasi, sekedar intermezzo aja ya. Aku dulu itu player Bandori soalnya, makanya aku cukup kaget pas pertama kali tahu berita ini. Ini bakal jadi ala-ala Bandori, maksudnya gimana ini? Maksudnya mungkin konsep musiknya kali ya kan. Ini bakal ada hubungannya sama hal ini bakal bahas. Jadi ya ikuti aja videonya. Dan aku langsung lanjut dulu. Setelah perihal reveal namanya itu Kamen Rider Gabu, di sini ya bisa dibilang dari namanya benar-benar nama dan juga tema yang sudah dirumorkan dari kemarin-kemarin ya, berarti ini ada kesinambungan soal teori ini loh, teori urutan alfabet ya, urutan alfabet dari yang menggambarkan tema dari semua Kamen Rider di era Reiwa. Kayak dulu kan di zamannya era Heisei, terutama Heisei Phase 2 ya, itu kan
lebih ke urutan angka kan bisa dibilang. Jadi kayak angka 1 sampai 10 gitu ya. Angka 1 itu dimulai dari decade, ya decade itu 1 kan, dia itemnya cuma 1 kartu kan, double 2 karena 2 gaya memori, OS 3 medal, Force 4, dia itu kan ada 4 Astro Switch, dan juga Force ini kan ada unsur nama 4 yang artinya 4. Wizard itu 5 karena kan nyeken cincinnya kan kondisi tangannya buka gini 5 jari gini kan. Gaim Lockseed pas kalau gembok dibuka kan bentuk angka 6. Lalu Ghost itu Ghost lagi Drive Ghost aja. Si Drive itu 7 nggak ada ya kan. Kalau shift nya diputar kan kayak kalau dibedikan kan bentuk angka 7. Nah, itu maksudnya. Terus kalau Ghost itu agak maksa sih, tapi ya bisa sih ya kalau dibilang angka 8. Mungkin 8-nya lebih ke apa ya, kayak bentuk ikonnya mungkin kali ya. Ini agak maksa ya kalau Ghost ini. Kalau Exit itu 9 ya, 9 mungkin bentuk khasiatnya kalau dibalik mungkin aku mikir gitu sih. Terus kalau untuk Kamen Rider build itu apa ya? Build itu kalau nggak salah 10 ya, 10 itu apa mungkin maksudnya ke 10 full battle? Aku mikirnya ke situ sih. Kalau aku nggak tahu sih kalau CEO. Aku masih belum. Jadi kayak intinya kalau era HC itu lebih ke urutan angka 1 sampai 10 segala macam gitu. Nah, kalau untuk era Reiwa ini kan katanya cocok loginya, ini cocok loginya makanya lebih ke cocok logi soalnya. Itu teorinya tuh semua tema dari Kamen Rider di era Reiwa itu ada hubungannya sama urutan alfabet. Sudah, aku lanjut tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai perihal teori soal urutan alfabet tadi ya. Ya ini memang sudah jadi ciri khasnya di era Reiwa kali ya. Jadi kayak ada semacam ya ini ya, kayak maksudnya urutan alfabet ini berhubungan sama tema masing-masing serialnya. Kayak Zero One itu kan namanya AI atau kecerdasan buatan kan. Jadi ya di sini huruf awalnya ada huruf A. Lalu Saber itu book atau buku, huruf B. Kemudian Revise itu kontrak ya, lebih ke kontrak atau perjanjian, kan temanya perjanjian dengan iblis kan. Kontrak dalam bahasa Inggris huruf awalnya C. Kemudian Gauge itu desire yang dalam artinya itu adalah hasrat. Desire huruf awalnya D. Lalu sekarang Gachard ya. Kalau Gachard itu sebenarnya masih ini agak sulit dicari huruf E-nya di mana ya. Tapi kalau yang benar-benar ini aku coba ngambil referensi dari Fullmetal Alchemist ya. Kalau yang benar-benar mungkin bisa jadikan huruf E yang menggambarkan Gachard itu ya ini equivalent exchange kalau saya, atau apa namanya, pertukaran setara kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, ini istilah yang ada kalau istilah bahasa Jepangnya aku lupa sih namanya apa. Agak sulit soalnya apa nyebutkan kalimatnya, tapi kalau dalam bahasa Inggris ya itu ada equivalent exchange atau pertukaran setara, yang kalau berkaca samanya ada di anime Fullmetal Alchemist ya huruf E-nya di situ. Nah, untuk Kamen Rider Gabu ini kan penggambarannya kalau sedang rumor ada soal makanan kan, berarti makan itu dalam bahasa Inggris food itu huruf F, huruf F. Ya udah, ini teorinya. Jadi A B C D E F, A E I, B book, C kontrak, D desire, E equivalent exchange, dan F food. Ini kalau misalnya berkaca dengan temanya ya, kalau misalnya Kamen Rider Gabu benar-benar temanya snack ya, ini nyambung di sini. Terus apa lagi, ini aku sambil lihat skripnya ya. Ini kalau di sini sih, oh iya, ini juga yang mungkin bisa dibilang unik ya, ini fact unik dikit ya, karena Kamen Rider Gabu ini adalah Kamen Rider ketiga di era Reiwa yang pakai huruf G di nama depannya. Berarti ini 3 tahun berturut-turut disajikan nama serial Kamen Rider yang huruf depannya G semua loh. Gauge, Gachard, Gabu. Cukup unik sih ya. Ini kalau di era Heisei saya belum pernah ya ada nggak ya? Nah. Coba kan nggak ada sih ya. Iya, nggak ada. Di era Heisei itu nama ridernya itu sendiri huruf depannya beda-beda loh. Mungkin ada yang sama, tapi kan itu ada jeda berapa serial. Ini pertama kalinya nih ada 3 serial berturut-turut yang huruf depan dari nama ridernya sama semua, G. Ya udah pakai huruf G. Dan ini aku mau bilang tadi perihal cocok logi yang soal apa namanya? Soal temanya ya. Ini lebih ke cocok logi soal tema
Nah, kesinambungan tema sih, kesinambungan tema antara Rider era Rewa sama era Heisei. Kayak Zerawan sama Kuga itu ini juga nyambung sama rumornya tadi yang aku bilang. Katanya ada rumor kalau Kamen Rider Gabu itu punya tema musik yang kurang lebih katanya konsepnya mirip-mirip Bandori. Nah, ini bakal aku sebut di sini, aku juga jelaskan di sini singkat kenapa kok tema musik ini benar-benar bisa nyambung banget sama Kamen Rider Gabu. Yaitu ada hubungannya sama kayak kecocokan yang misalnya kayak cocok logi aja ya antara tema dari Rider era Rewa sama era Heisei, terutama di era Heisei V1. Jadi kayak Zerawan sama Kuga. Zerawan sama Kuga itu ya kesamaannya mereka paling jelas lah ya, karena mereka itu adalah rider pertama di eranya masing-masing. Kuga dia Kamen Rider pembuka di era Heisei. Terus Zerawan dia rider pembuka di era Rewa. Jadi ya ini kesamaannya mereka. Mereka adalah permulaan di eranya masing-masing. Lalu Saber sama Agito. Kalau Saber sama Agito sih mungkin lebih ke arah tema ridernya ya, karena kan sama-sama ada unsur naganya. Kalau Saber kan jelas kan karena dari temanya udah dari bentuknya aja udah kelihatan banget tema naga. Lalu kalau Agito sih kurang begitu jelas ya. Cuma kan kalau dari officialnya dari Toei, ya Agito itu memang temanya naga. Dan juga ini tema kayak kesinambungan antara tema fantasinya Kamen Rider Saber dan juga tema misticalnya Kamen Rider Agito. Jadi kan kayak fantasi dan mistikal itu kayak bisa dibilang dua hal yang cukup identik lah kalau coba dijabarkan lebih luas. Jadi ya kesamaan keduanya di sini yaitu soal tema fantasi dari Kamen Rider Saber dan juga mystical dari Kamen Rider Agito yang mungkin bisa dibilang 11-12 lah temanya. Lalu ketiga itu Revise sama Ryuki. Nah ini paling jelas nih karena di movie Battle Royale kok ya, iya bener gak ya? Di movie Battle Royale kalau salah, yang di movie crossovernya iya bener ya, di movie crossovernya Revise sama Gits itu ada satu tema yang benar-benar menghubungkan antara Revise sama Ryuki, yaitu kontrak. Dalam hal ini kayak kontrak atau perjanjian. Ini benar-benar dijabarkan banget di movie Battle Royale loh, pas zaman crossovernya Revise sama Gits dulu itu. Kenapa kok aku bicara kontrak ini berhubungan? Karena apa? Revise itu temanya kontrak dengan iblis. Kan memang ya Kamen Rider Revise sama Vice kan bisa dibilang kan pasangan manusia dan iblis kan, dimana si Iki udah jalan kontrak sama Vice. Ya itu masih kontraknya di situ. Terus kalau Ryuki juga ini kelihatan banget tema kontraknya, karena semua rider di serial Ryuki kan menjalin kontrak dengan para monster kan untuk jadi kekuatannya mereka. Nah ini persamaannya yaitu soal kontrak. Satunya kontrak dengan iblis, satunya kontrak dengan monster. Kan bisa dibilang cukup identik di sini. Lalu yang keempat itu adalah Gits sama Vice. Kalau Gits sama Vice sih kurang bisa dibilang ada banyak kemiripannya, tapi satu hal yang sama di sini adalah kedua serial ini sama-sama menggunakan tema teknologi muktahir, di mana Kamen Rider Vice itu kan menggunakan teknologi muktahir diciptakan oleh organisasi Smart Brain. Ya kalau bisa dibilang di serialnya kan yang ini Kamen Rider Vice kan juga termasuk serial Kamen Rider yang bisa dibilang desain gadget dan juga desain ridernya salah satu yang cukup futuristik bahkan sampai sekarang kan. Nah itu di teknologi muktahirnya di situ. Sementara Kamen Rider Gits juga sama pakai teknologi muktahir, cuma bisa dibilang lebih spesifik. Karena apa? Semua teknologi yang ada di Kamen Rider Gits itu adalah teknologi muktahir yang diciptakan oleh manusia yang berasal dari masa depan. Ya manusia di sini ya orang-orang di seri Grand Text itu sendiri. Jadi ya tema teknologinya di situ, sama-sama menggunakan teknologi muktahir yang di zamannya masing-masing itu bisa dibilang langka banget, dan nggak semua orang bisa membuat alat yang serupa. Satu teknologi dari organisasi antagonisnya, satu teknologi muktahir dari orang-orang dari kelompok orang yang datang jauh di masa depan yang mampir ke zaman di mana Kamen Rider Gits ini berjalan ceritanya. Lalu kalau Kamen Rider Gacha dan Kamen Rider Blade yang paling kelihatan jelas malah menurutku pribadi. Temanya apa? Temanya adalah tema kartu. Karena kan kedua serial ini sama-sama menggunakan kartu sebagai gimmick, sebagai collectible item ya kan. Blade pakai Rose Card, sementara di Gacha pakai Redo Chemic Card. Dan kesamaannya lagi, kedua kartu dari kedua serial ini adalah kartu yang menyimpan tiap entitas kehidupan yang ada di serialnya masing-masing. Kayak Rose Card itu nyegel kekuatannya para undead, dan juga Redo Chemic Card itu menyimpan kekuatan para kemi. Jadi ada sama-sama punya dua entitas kehidupan yang bisa dibilang nggak biasa di serialnya masing-masing ya. Kayak Blade ada undead, Gacha ada kemi. Nah ini kesamaannya. Nah ini
untuk Gabu sama kalau Gabu ini yang unik karena kan kalau Gabu itu cocok loginya pasti ke Kamen Rider Hibiki kan, karena Kamen Rider Hibiki adalah Kamen Rider ke-6 di era Heisei. Nah, kenapa aku bilang tema yang perihal bakal ada apa namanya? Ada konsep yang mirip-mirip sama game Bandori karena ini Kamen Rider Hibiki kan bisa dibilang temanya adalah Oni dan musik. Karena ya memang kebanyakan peralatan dari Kamen Rider Hibiki sendiri itu adalah alat yang memang ada hubungan dengan musik kan, kayak karbu ala, terus juga stick taiko, gitar, trompet segala macam. Nah, tema musiknya di situ. Nah, Kamen Rider Gabu sendiri katanya memang punya kesinambungan ke sana. Jadi bakal ada kayak unsur musik atau segala macamnya yang mungkin bisa jadi berkesinambungan dengan ada sedikit kayak kemiripannya dengan tema musik di Kamen Rider Hibiki. Karena kalau Hibiki kan kayak musik-musik tradisional dan musik-musik lokal kan, dan kalau mungkin kalau Gabu mungkin lebih ke musik yang umum ya. Mungkin loh ini kalau misalnya ini jangan catatan kalau tema musiknya ini benar-benar terbukti fix, udah fix dari Toei sendiri kan, ini masih rumor ini garis bawah ya, karena semua yang aku bicarakan soal Kamen Rider Gabu di sini termasuk yang sudah aku coba survei dari beberapa konten kreator lainnya itu masih rumor loh, itu masih rumor, belum terbukti, belum ada kepastian temanya benar-benar bakal seperti itu nanti pas serial tayang. Satu-satunya hal yang benar-benar udah fix di sini cuma nama ridernya doang. Jadi kalau pihak tema segala macam ini cuma teori, jadi belum benar-benar bisa fix, jadi jangan ditelan mentah-mentah dulu. Karena ya memang sih kalau bisa dibilang kan belakangan ini bahkan dari sejak zaman Kamen Rider Kids bisa dibilang soal rumor itu bener-bener ngeri sih kalau menurutku pribadi, karena mayoritas rumornya itu terbukti benar loh. Tapi ya sebaiknya kalau lihat sini ya jangan gegabah dulu, jadi ya coba pantengin aja dulu perkembangannya kayak gimana, dan yang paling utama ya tunggu pihak Toei yang umumkan dulu. Jadi kalau tiba-tiba lama-lama terus kalian kecewa karena gak sesuai dengan harapan, ya jangan salahkan aku, karena aku udah bilang ini teori, masih teori benar-benar yang belum bisa dibuktikan karena memang belum fix. Dan ya bicara soal teori rumor Kamen Rider Gabu ya, di sini juga kemarin itu sempat ada bocoran foto dari proses syuting dari kamera dari kamera pokoknya syuting serial Heroes gitu lah. Ada foto seorang, mungkin bisa dibilang seorang sweet actor ya, yang sedang pakai kostum hero yang warnanya ungu tapi dia nggak pakai helm, jadi kayak sweet actornya lagi lepas helm tapi bagian kostum armornya tetap kepasang. Nah di sini banyak berteori kalau itu ada desain dari Kamen Rider Gabu, jadi kayak basic formnya Kamen Rider Gabu itu kalau lebih desainnya kayak gitu. Ini ya nggak tahu ya, ini masih belum ada bukti, dan juga jadi jika fotonya juga bisa dibilang foto dari jauh kan. Cuma katanya di orang Jepang sana banyak yang ngeklaim kalau itu beneran. Jadi itu kayak benar-benar proses syutingnya Kamen Rider Gabu, katanya sih gitu. Tapi ya mending tunggu dulu sampai benar-benar ada konfirmasi resmi dari Toei lah ya. Sekali lagi bilang kayak gitu, karena ya ini cuma jaga-jaga aja kan, siapa tahu kenyataannya ternyata tidak seperti di rumor. Ini cuma buat antisipasi aja biar nggak kecewa gitu loh. Nah, ya ini kita lihat kenapa banyak orang bilang kayak gini. Mungkin karena faktor Kamen Rider Gacha kemarin kan ingat kan waktu dulu Kamen Rider Gacha pertama kali di reveal itu, bahkan sampai kan ada kayak bocoran gambar dari posenya Gacha lagi Rider kan. Nah di situ banyak orang yakin kalau ini desain ridernya sendiri, rider Gacha, padahal waktu itu kan belum ada pengumuman resmi dari Toei, tapi mereka udah yakin di situ loh. Dan bisa aja itu memang strategi marketingnya Toei buat kayak ngasih gambar yang notabene membingungkan kayak gini, biar kadang-kadang biar jadi pembicaraan hangat di mana-mana gitu. Jadi ini mungkin strategi pemasarannya mereka lah. Dan mungkin kalau Gacha itu yang paling belak-belakan banget sih kalau bisa dibilang. Ini kalau Kamen Rider Gabu sih nggak tahu ya. Cuma ya kalau kayak gitu, kalau aku lihat dari segi gambarnya memang agak buram sih gambarnya ya. Ini kata-kata sih aku lihat foto yang memang low quality atau memang fotonya seperti itu ya. Tapi menurutku sih kalau dari segi bentuknya not bad lah ya, karena ini kan bisa dibilang kali keberapa ini ya, mungkin mungkin untuk kedua kali ya setelah Hibiki. Oh ini juga mirip, ini bisa dibilang karena warnanya kemungkinan warnanya sama-sama ungu. Hibiki kan juga lebih ke warna ungu kan, cukup unik juga sih. Ini kalau memang kejadian kayak gitu ya seperti yang sudah gitu. Nih rumornya ngeri-ngeri asli untuk Kamen Rider Gabu ini kalau aku lihat dari kemarin-kemarin tuh. Dan juga ini
ada rumor soal ini soal warna dan juga bentukannya ya, dan juga tema monsternya, monster dan snake sih lebih tepatnya. Katanya juga Kameter Gabu itu punya senjata yang bentuknya itu kayak apa ya? Enggak tahu, bentuknya kayak buah atau semacamnya, tapi senjatanya itu berupa belati atau dagger katanya sih gitu. Dan juga ini sampai bahkan ada rumor ke power up itemnya loh. Ini ngeri sih bisa dibilang. Katanya bakal tema Ice Candy ya untuk tema apa? Tema upgrade formnya Gabu. Ini masih rumor ya sekali lagi. Terus langsung lanjut lagi aja lah. Lanjut perihal ini. Katanya rumor soal penulis. Katanya bakal ini rumornya sih bakal digarap sama 2 penulis ya, yaitu Yuriko Ayano sama Nakamurako. Ini namanya agak asing ya kalau di tokusatsu karena mereka katanya lebih sering track recordnya itu lebih terkenal sebagai penulis novel sama manga atau komik. Jadi ya bisa dibilang mungkin ini penulis debutan ya di franchise Kamen Rider. Kalau kayak gitu ya mudah-mudahan ceritanya nggak ada aneh-aneh lah ya. Ini soalnya 2 seri Dorko kan seri bisa dibilang ceritanya cukup bagus loh. Karena memang ditulis sama penulis yang udah punya pengalaman di dunia tokusatsu. Aku jujur berharap kalau memang ini penulis debut, lagi-lagi Toei pakai penulis debutan, mudah-mudahan nggak sejelek Revise sih, kan jujurnya Revise kan pakai penulis debutan kan, dan menurutku ya bisa dibilang cara itu terbukti gagal, bahkan gagal total loh menurutku. Jadi ya moga-moga aja sih yang kejadian di Revise yang kejadian di Gabu nanti. Lalu bocoran lainnya soal ini sih, soal katanya bakal nanti di menjelang pertengahan menjelang episode 8 atau 10-an Kamen Rider Gabu bakal di reveal soal ini enggak tahu ya benar apa enggak. Kayak bakal di reveal second rider-nya. Dan second rider itu punya senjata berbentuk pistol yang karena pistolnya ada tema coklatnya katanya. Karena temanya katanya bakal tema coklat dan juga warnanya katanya merah putih. Ya, ini bener-bener nih kayak rumornya bener-bener rumor kasar banget loh. Jadi kayak belum benar-benar fix banget lah temanya bisa dibilang. Lalu kalau perihal dan juga ini kalau lihat dari patternnya ya mending coba nunggu ya kurang lebih 2-3 bulan lah, 2 bulan lah mungkin paling benarnya. Jadi kan kalau dari patternnya sudah ya setelah nama radarnya di reveal nggak berapa lama nantinya kan bakal di reveal title logonya kan, title logo serialnya. Jadi ya kalau saranku sih mending untuk sekarang coba bijak-bijaknya ngefilter semua berita dan rumor yang ada soal Kamen Rider Gabu, karena ya takutnya kan kegocek gitu loh, karena atau juga satu-satunya hal yang sudah official di sini kan baru namanya doang, takutnya malah kegocek dan ya kegocek tanyain orang kan bahaya juga gitu loh. Jadi ya kalau channelku pribadi sih mending kalau ada rumor atau gimana jangan langsung ditelan mentah-mentah dulu. Tapi boleh dijadikan acuan lah ya, jadi kayak biar ada bahan diskusi sama teman atau mungkin nanti Kamen Rider Gabu itu bakal kayak gimana itu kita punya dapat sedikit gambarannya lagi-lagi dari rumor yang sudah beredar. Tapi ya jangan ditelan mentah-mentah banget karena ya sekali lagi ini masih rumor. Jadi ya bijak-bijaknya kita buat filter aja lah ininya. Mungkin sekian dulu aja kayak untuk rumor ini. Jadi kalau misalnya ada update lagi ya aku nggak janji ya bakal aku buat jadi video, tapi ya minimal mungkin aku bakal coba upload di tab community lah kalau misalnya ada rumor lanjutan soal Kamen Rider Gabu, atau minimal ya aku nunggu dulu nih, nunggu kemunculan title logonya. Itu yang paling deket itu mungkin kedepannya paling deket itu adalah bakal nge-reveal title logonya untuk Kamen Rider Gabu. Jadi ya tunggu aja tuh infonya kayak gimana. Ini udah mau jam berapa nih? Nah, nggak salah udah mau jam 5 anjir. Ini mending aku langsung tidur lah ya, karena aku belum tidur dari tadi soalnya. Jadi ya oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan semua yang ada di channelku ini. Aduh ya, dan seperti biasa kirim kritik dan saran di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 1412.